Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan saat ini pihaknya tengah memprotes terkait kasus satelit slot orbit di Kementerian Pertahanan atau Kemhan. Prabowo mengkonfirmasi Kemhan melakukan audit internal terkait kasus tersebut. Selain itu, pihaknya juga telah meminta BPKP untuk turut serta melakukan audit di Kemhan. Dalam sambutannya di Rapim Kenham 2022, Prabowo juga menyampaikan 7 atensinya terkait kebijakan pertahanan negara. Terkait informasi lebih lengkapnya mengenai hal ini akan disampaikan oleh rekan kami Gita Irawan yang sudah tersambung bersama kami. Halo, selamat malam Gita. Selamat malam Gita. Selamat malam, Danti. Baik Gita, bagaimana tanggapan Menteri Pertahanan terkait kasus dugaan korupsi satelit slot orbit 123 derajat bujur timur ini? Ya, terima kasih, Danti. Bisa disampaikan bahwa kasus ini diumumkan sejak pekan lalu oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Terkait dengan kasus dugaan korupsi ini, Kejaksaan Agung juga telah memeriksa sejumlah saksi dari pihak swasta. Sejak pekan lalu, baru hari ini tadi, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memberikan tanggapannya terkait dengan kasus ini. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memberikan tanggapannya ketika usai memimpin rapat pimpinan Kementerian Pertahanan tahun 2022 di Jakarta tadi. Tadi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan bahwa memang saat ini pihaknya tengah memproses kasus tersebut. Menteri Pertahanan juga membenarkan bahwa Kementerian Pertahanan saat ini tengah melakukan audit internal terkait dengan persoalan tersebut, dan juga Kementerian Pertahanan telah meminta BPKP untuk turut serta dalam melakukan audit di Kementerian Pertahanan. Demikian. Lalu apa saja yang ditekankan Prabowo terkait kebijakan pertahanan negara dalam Rapim Kemhan 2022 ini? Ya, bisa disampaikan bahwa tadi Menteri Pertahanan Prabowo menyampaikan 7 poin atensinya terkait dengan kebijakan pertahanan keamanan negara dalam rapat pimpinan Kementerian Pertahanan tahun 2022 tadi. Sebanyak 7 poin atensi tersebut mulai dari penanganan separatisme hingga reformasi birokrasi. Pertama, kesiapan dan profesionalisme pertahanan dan keamanan untuk penanganan terorisme, radikalisme, separatisme, bahaya laten yang ada, bencana alam, bantuan kemanusiaan, dan tugas-tugas misi perdamaian dunia serta keadaan darurat lainnya harus ditingkatkan, termasuk ancaman chemical, biological, radiological, nuklir, dan eksplosif. Yang kedua adalah kerjasama pertahanan dan keamanan dari negara-negara ASEAN dan negara-negara lainnya dalam rangka menciptakan saling percaya, membangun kemampuan pertahanan dan profesionalisasi TNI harus diperkuat, termasuk memperkuat industri pertahanan serta menunjang diplomasi dan kebijakan luar negeri. Ketiga, pembentukan satuan produksi pada satuan-satuan TNI disesuaikan dengan kebutuhan untuk mengoptimalkan tugas TNI melalui operasi militer, perang, maupun operasi militer selain perang harus diwujudkan. Keempat adalah wilayah pertahanan pulau-pulau besar secara mandiri dengan penyiapan cadangan pangan, air, energi, dan sarana prasarana nasional lainnya guna mewujudkan pusat-pusat logistik pertahanan yang tersebar di seluruh NKRI juga harus disiapkan. Kelima adalah terkait dengan Coastal Missile Defense System dan Coastal Surveillance System untuk melaksanakan pengendalian selat-selat strategis sesuai dengan adanya alur laut kepulauan Indonesia 1, 2, dan 3 harus diperkuat. Keenam, sinkronisasi penataan ruang pertahanan berupa ruang wilayah pertahanan, rencana rinci wilayah pertahanan, dan kawasan strategis nasional bagi kepentingan pertahanan dengan tata ruang wilayah provinsi, kabupaten, dan kota juga harus diwujudkan. Terakhir adalah evaluasi dan perbaikan di seluruh jajaran satuan kerja Kementerian Pertahanan dan TNI harus dilaksanakan. Ia mengatakan reformasi birokrasi sesuai dengan ruang masing-masing harus berani untuk diwujudkan. Demikian. Baik, lalu apa saja kebijakan pertahanan yang akan dilanjutkan oleh Kemhan ini, Gita? Ya, nanti sasaran kebijakan yang masih akan berlangsung dan akan dilanjutkan diantaranya kebijakan pembentukan komponen cadangan dan penataan komponen pendukung. Selain itu juga kebijakan pembangunan postur TNI, perwujudan wilayah pertahanan yang bertumbuh pada pulau-pulau besar, pembangunan sistem logistik yang terdesentralisasi, dan penguatan pertahanan di wilayah selat-selat strategis. Namun demikian, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tadi menyatakan juga beberapa sasaran kebijakan mengalami perubahan. Hal tersebut seiring dengan perkiraan
munculnya berbagai ancaman sebagaimana dampak pertumbuhan lingkungan strategis. Demikian nanti. Baik, terima kasih Gita atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Demikian Tribuners, wawancara reporter kami di lapangan bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Berikut cuplikannya. Baik, terima kasih rekan-rekan dari media. Hari ini baru saja kita selesaikan Rapim Kemhan tahun 2022, di mana kita dapat kehormatan Bapak Kapolri hadir dengan tadi Panglima TNI mendahului karena dipanggil Bapak Presiden di Bogor, Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, kemudian perwakilan dari Kementerian Polhukam, BIN, Bakamla, BSSN, Lemhanas, Mantanas, Kementerian Keuangan, dan Bappenas. Tema Rapim adalah konsolidasi pembangunan kekuatan pertahanan negara, dan kita tadi juga menyerahkan beberapa dokumen strategis untuk digodok, dikaji oleh Angkatan, dan kita harapkan mungkin dalam 1 bulan sudah kembali sehingga dokumen-dokumen itu bisa kita ajukan ke Bapak Presiden. Dokumen-dokumen ini akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan penyelenggaraan pertahanan negara oleh TNI dan Angkatan-Angkatan. Saya kira demikian yang ingin saya sampaikan, bahwa juga pembangunan kekuatan tentunya juga akan berjalan terus untuk kita perkuat TNI, dan hari ini juga kita dapat kehormatan kehadiran Kapolri dengan beberapa pejabat-pejabat teras, karena dalam penyelenggaraan pertahanan negara TNI dan Polri harus bersinergi dan bekerja sangat erat menghadapi tanggung jawab bersama. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Hari ini juga secara simbolis kita serahkan beberapa alat peralatan untuk TNI, produksi dalam negeri kita, produksi Pindad, yaitu kendaraan berlapis baja